Abdullah bin Mas'ud. Saat itu ia adalah seorang anak kecil yang belum juga sampai pada usia dewasa. Ia tumbuh di sebuah lereng Mekah yang jauh dari keramaian manusia. Ia memiliki domba yang ia gembalakan, milik salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abdin. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Ialah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah kecil mendengar kisah Nabi SAW yang tersiar di kalangan kaumnya, namun ia tidak peduli dengan berita tersebut karena saat itu ia masih kecil dari satu sisi dan karena ia terisolir jauh dari masyarakat Mekah dari sisi lain. Ia terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari dengan menggembala domba milik Uqbah dan tidak kembali kecuali bila malam sudah tiba. Pada suatu hari Abdullah kecil melihat ada dua orang pria dewasa yang sedang berjalan ke arahnya dari jauh. Keduanya terlihat letih, mereka amat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan Abdullah kecil, maka mereka mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ananda, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Maka Abdullah kecil berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk mengembalakannya saja." Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh Abdullah ini, dan nampak dari kedua wajah mereka bahwa mereka menerima apa yang dikatakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada Abdullah, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka Abdullah menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Abdullah kecil melihat apa yang dilakukan pria ini dengan amat heran. Ia berkata dalam dirinya, "Bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?" Akan tetapi puting susu kambing tadi menggelembung, dan lalu mulai keluarlah susu dengan begitu banyaknya. Lalu pria yang satunya lagi mengambil sebuah batu kering dari tanah, kemudian batu tersebut ia isi dengan susu, dan keduanya minum dari batu tersebut. Lalu keduanya memberikan susu tersebut kepada Abdullah untuk diminum. Dan Abdullah hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Begitu mereka sudah merasa puas, pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing tadi berkata, "Berhentilah," maka berhentilah susu tersebut sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Peristiwa tersebut adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam, karena pria yang penuh berkah tadi tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Mekah karena menghindari penyiksaan yang akan ditujukan kepada mereka oleh suku Quraisy. Sebagaimana Abdullah begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tadi, maka Abdullah juga telah membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub, sehingga keduanya memberikan amanah yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Tidak berselang lama sejak itu, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantu beliau.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ia sebagai pembantunya. Sejak saat itu, anak kecil yang beruntung ini berpindah jabatan dari tadinya sebagai pengembala domba dan kini menjadi seorang pembantu pemimpin seluruh makhluk dan umat. Abdullah bin Mas'ud terus mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sebuah bayangan. Ia terus menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam kondisi menetap atau saat berpergian. Ia juga mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dalam maupun di luar rumah. Ialah yang membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau tidur. Ia yang menutupi Rasul bila beliau sedang mandi. Ia yang memakaikan sendal bila Rasul hendak keluar, dan melepaskannya lagi bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke rumah. Ia yang membawa tongkat dan siwak Rasul, dan ialah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah bila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja ia berkehendak. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah merasa resah, sehingga ia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud dibina di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia dapat menyerap petunjuk yang diberikan Rasul dan berakhlak seperti akhlak beliau. Ia mengikuti jejak Rasul dalam setiap gerak-geriknya sehingga ada yang mengatakan ia adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul dalam menerima petunjuk dan akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling mengerti akan maknanya dan paling tahu akan syariat Allah. Tidak ada kisah yang paling menunjukkan hal ini kecuali cerita seorang pria yang datang kepada Umar bin Khattab saat ia sedang wukuf di Arafah. Maka pria ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Di sana ada seorang pria mendiktekan mushaf Al-Quran dari luar kepalanya." Maka Umar langsung marah dengan begitu kerasnya. Ia langsung naik pitam sehingga seolah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Ia berkata, "Celaka kamu, siapakah dia?" Pria tadi menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Amarah Umar langsung menghilang dan ia kembali lagi dalam kondisi semula. Lalu ia berujar, "Celaka kamu, demi Allah aku tidak tahu ada orang yang masih tersisa yang lebih berhak dalam urusan ini selain ia. Aku akan bercerita kepadamu akan hal ini." Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang sholat di masjid dan kami tidak tahu siapa ia sebenarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Kemudian terlihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda kepadanya, "Mintalah pasti engkau akan diberi." Lalu Umar radhiyallahu anhu meneruskan kisahnya. "Aku berkata dalam diri, demi Allah, besok pagi aku akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan aku akan menyampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya. Keesokan harinya aku datang kepada Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Namun aku temui Abu Bakar telah mendahuluiku
untuk memberi kabar gembira ini kepadanya. Demi Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti ia sudah lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Kitabullah telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang ia katakan. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari Kitabullah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan. Dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Jika aku tahu ada seorang yang lebih mengerti Kitabullah dariku, jika mungkin untuk ditempuh, pasti akan kudatangi ia. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai mengerti Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja, akan tetapi ia bahkan adalah sosok yang kuat, tegar, mujahid, yang pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini, sebagai buktinya cukup dengan pernyataan bahwa ia adalah Muslim pertama di muka bumi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul di Mekah. Saat itu mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah orang yang berani membacakan kepada mereka?" Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka." Maka para sahabat tadi menjawab, "Kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan mereka bila mereka berniat melakukannya." Abdullah menjawab, "Biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku." Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan ia berjalan ke arah Maqam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu suku Quraisy yang sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara keras. Ketika ia sedang melafalkan bacaannya, maka suku Quraisy mulai meresapi bacaannya. Mereka berkata, "Apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka ia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad." Maka mereka langsung menghampiri Abdullah dan memukuli wajahnya, dan ia masih saja meneruskan bacaannya sehingga batas yang Allah tentukan. Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat ia sudah mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya lalu bertanya, "Apa yang engkau keluhkan?" Ia menjawab, "Dosa-dosaku." Maka Utsman kembali bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Ia menjawab, "Rahmat Tuhanku." Utsman kembali bertanya, "Apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu?" Maka ia menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu sepeninggalmu nanti. Maka ia kembali menjawab, "Apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya." Begitu malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke pangkuan Tuhannya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang jelas. Jenazahnya disolatkan oleh ribuan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Kemudian ia dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya